Oke, selamat siang, Thanks. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Saya masih Sion gitu ya. Sehat, sehat, sehat. Apa Mama sehat? Siapa mengantuk? Oh sehat, mengantuk sehat. Yang sehat yang mengantuk. Iya, oke ya. Oke, kita akan ulang kembali sedikit ya review tentang induksi elektromagnet ya. Jadi kita akan kembali ke kita punya channel kesayangan di mana? Lipisan Open Teja. Oke, ada yang mau ikut ke Open Teja? Ayo jalan-jalan ke Open Teja. Ya, dibuka Teja. Di sana banyak makanan, makanan murah. Di pasar, Ibu kalau bawa uang 10.000 ke pasar, dapat jajanan itu bisa satu meja. Ya, banyak. Bisa dimakan. Oke, ya. Sekarang kita ingat kembali ya tentang flux magnet ya. Rumus dari flux magnet apa? Oke, B dikalikan dengan A. Ini kalau B dan A-nya apa? Tegak lurus. Dari sini berarti kalau mau cari B sama dengan apa? Flux dibagi dengan A. Kalau kita mau cari A berarti sama dengan flux per B. Nah, sekarang kalau B-nya tidak tegak lurus dengan A, berarti fluxnya sama dengan apa? B kali A dikalikan cos theta. Oke, dari sini berarti kalau cari B sama dengan flux dibagi A cos theta. Kalau cari A, kalau cari cos theta, flux B dikalikan dengan A. Nah, ini yang akan kita pakai ulangan untuk hari Jumat. Ya, gampang nih, gampang sekali. Jadi kalau misalnya diketahui B-nya sama dengan 20 Tesla, kemudian A-nya sama dengan 2 cm persegi, maka cari flux bagaimana? B dikalikan A. Berarti 20 Tesla dikalikan 2, 10 pangkat minus 4. Ingat ya, cm persegi ya. Berarti ini adalah meter pangkat 2. Berarti sama dengan 40, 10 pangkat minus 4 apa? Weber ya. Oke. Ya, seperti itu. Itu untuk ulangan hari Jumat ya. Nah, sekarang kita masuk ke GGL induksi yo. Ya, ada solenoida ya. Nah, memiliki banyak lilitan adalah N. Kemudian masuk di dalam medan magnet yang berubah terhadap waktu, fluksnya ya, flux terhadap T. Berarti GGL-nya sama dengan apa? Minus N D flux per dt. Nah, d flux itu boleh juga jadi delta flux ya, dibagi dengan delta t. Apa itu delta flux? Perubahan. Berarti sama dengan apa? Min n dikalikan dengan flux 2 dikurangi flux 1 dibagi dengan T2 dikurangi T1. Oke. Nah, sekarang flux itu sama dengan apa? Tadi B dikalikan A dikalikan cos theta kan? Berarti GGL ini bisa menjadi N D per DT dari apa? BA dikalikan dengan cos daripada theta. Oke. Nah, sekarang eh, tidak mungkin tiga-tiganya berubah. Akan setengah mati ngitungnya kalau tiga-tiga berubah ya. Jadi kalau ada A, B, C ini ya, misalnya jadi U, V, W gitu kan repot sekali. Masing-masing berubah. Nanti ada diferensialnya repot nyarinya. Jadi salah satunya aja yang berubah. Bisa B-nya yang berubah, bisa A-nya yang berubah, bisa juga cos theta-nya yang berubah ya. Nah, sekarang kalau misalnya B-nya yang berubah, berarti GGL induksinya jadi apa? Sama dengan ini kan tadi N B A dikalikan dengan cos theta. Ini ada D-nya. Sorry, sorry. Bentar. D per DT dari BA dikalikan dengan cos theta kan. Nah, sekarang kalau misalnya B-nya yang berubah, berarti GGL-nya sama dengan N A cos theta D per DT dari B. Ini boleh juga pakai delta B per delta T ya. Pakai delta B per delta T. Berarti kalau delta B berarti B2 dikurangi dengan B1. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya A-nya yang berubah, maka sama dengan apa?
min N B dikalikan dengan cos theta dikalikan D per DT daripada A. Atau bisa jadi delta A per delta T. Kalau delta A berarti apa? A2 kurang A1. Dan sekarang boleh nggak cos theta yang berubah? Boleh. Maka GGL akan sama dengan min N B A D per DT daripada cos theta. Nah, sekarang ngomong-ngomong masalah theta. Di gerak melingkar, ada yang ingat gerak melingkar? Hah? Loh, kenapa kaget? Gerak melingkar. Nih, kalau gerak lurus ya, kalau gerak lurus, misalnya kamu bergerak dari posisi A ke posisi B dengan kecepatan V. Ini kan menempuh jarak S kan? Ya kan? Selama selang waktu T kan? Maka S akan sama dengan apa? V dikalikan T atau V akan sama dengan apa? S dibagi T. Sekarang kalau gerakannya berbentuk lingkaran, ya, misalnya dari posisi A di sini ke posisi B di sini. Kalau S-nya kan ini jarak yang ditempuh. Tapi ini ada sudut kan yang dibentuk kan? Berarti ada sudut tempuh nih, θ-nya. Kalau ini V-nya, ini V, kecepatannya. Nah, kita mau cari kecepatan sudut nih. Waktu yang ditemukan sama-sama T, ya kan? Berarti kalau V itu kan sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Ini kecepatan linear. Nah, kalau kecepatan sudut, kalau kecepatan linear kan jarak yang ditempuh atau perpindahannya. Nah, kalau kecepatan sudut, ada kata sudut. Yang sudutnya di sini apa? Theta kan? Berarti di sini untuk kecepatan sudut sama dengan apa? Hah? Theta dibagi dengan waktu toh? Kan per waktu kan kecepatan sudut ya. Sudut per waktu ya. Sudut per waktu itu kecepatan sudut. Nah, berarti sudut dibagi waktu. Nah, dari sini berarti theta sama dengan apa? Omega dikalikan dengan T. Oke, sama dengan omega dikalikan dengan T. Nah, sekarang berikutnya ya, berikutnya lagi. Jadi theta sama dengan omega dikalikan dengan T. Tadi GGL sama dengan apa? Min N B A dikalikan D per DT dari cos daripada theta. Berarti ini boleh dong dirubah. Jadi apa? NBA D per DT dari cos omega T. Turunan dari cos omega T itu apa? Ya. Hah? Ada W kan? Ibu tidak pernah sebutkan W loh ya. Min omega sin omega T. Oh, good, good, good. Berarti sama dengan minus N B dikalikan A kali minus omega sin omega T. Ada yang tidak tahu ini kenapa diferensial dari cos omega T itu sama dengan omega min omega sin omega T? Ada yang tidak tahu? Tahu semua? Jelas? Ya, udah tahu. Oke. Dari sini ini. Y sama dengan misalnya sin KX. Maka Y aksen sama dengan apa? Minus K cos langsung enggak situ ya, langsung ya, cos KX ya. K cos KX, KX. Tetapi kalau Y-nya sama dengan cos KX. Berarti Y aksen sama dengan minus K sin KX. Nah, jadi kalau Y-nya sama dengan cos omega T, K-nya berarti sama saja dengan omega, makanya sama dengan minus omega cos omega T. Dari situ, Gerson. Oke. Oke. Ya, ada lagi? Mau yang tanya yang lain? Beda. Oke, ya. Nah, sekarang min kali min apa? Plus. Jadi ini jadi N. Omega ya. Omega. Nah, ini omega sin omega T. Nah, nilai dari sin omega T atau nilai sin maksimum itu sama dengan berapa? 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Maksimum sin berapa? 1. Nilai sin maksimum sama dengan 1. Berarti kalau kita cari GGL maksimum, itu boleh dirumuskan sama dengan N, B, A, omega. W, Michael Jordan ya. Ayo, ingat ya. GGL maksimum gitu ya, Michael Jordan ini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ingat ya. Ini adalah mencari GGL maksimum bisa pakai ini. Terus hubungannya omega dengan frekuensi apa? Ada yang ingat? Frekuensi. Hubungan omega dengan frekuensi. Yuk. Ada yang ingat enggak?
D per dt itu kan diferensial. Diferensial, lambang daripada diferensial. Ya. Ada yang ingat nggak? Omega sama dengan apa? Hah? No, 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 tidak. Hubungannya dengan frekuensi. Sekarang gini. Kalau gerak melingkar, untuk satu putaran, itu menempuh berapa? 360. 360 itu berapa pi? 2 pi. Kemudian, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran itu namanya apa? Waktu untuk melakukan satu kali putaran. Periode, berarti sama dengan T besar kan? Nah, hubungannya periode dengan frekuensi itu apa? 1 per F, oke. Nah, omega, ini kan sudutnya. Tadi kan sama dengan apa? Theta per time kan? Nah, tetanya berapa? Time-nya sama dengan apa? 1 per F. Berarti dibagi dengan 1 per F. Maka sama dengan? Ya. Berarti omega sama dengan apa? 2 pi F. Atau sama dengan? 2 pi per T. Kalau hubungannya dengan kecepatan linear? Sama dengan apa? V per R. Lupa semua. Ini pelajaran gerak melingkar ini, beraturan GMP ini ya. Oke, jadi rumus GGL maksimum boleh berubah enggak? Bisa, jadi apa sekarang? N BA dikalikan dengan 2 pi F. Biasanya 2 pi-nya taruh di depan. Berarti 2 pi N BA F ya. Atau bisa sama dengan 2 pi N BA per periode. Tergantung mana yang diketahui. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, sekarang. Tadi GGL yang pertama rumusnya adalah min N D flux per dt kan? GGL berikutnya kalau pada induktor itu sama dengan apa? L DI per dt. Boleh tidak disamain ini? Boleh ya. Jadi min N D flux per dt sama dengan min L DI per dt. Apa yang bisa hilang? dt hilang, min hilang, berarti N D flux sama dengan L DI. Kita integralkan. Integral daripada flux sama dengan L integral daripada I. Oke, jadi ini N flux sama dengan LI. Berarti L sama dengan N flux dibagi dengan I. Flux untuk solenoida, di sini ada panjangnya L, jumlah lilitan N, kemudian ada arus yang mengalir adalah I. Nah, B di pusat itu sama dengan apa? Mu 0 I dibagi, ada N ya, per L ya. Oke. Nah, flux tadi sama dengan apa? B dikalikan A kan, dibagi dengan I. B-nya kita ganti ini nih. Berarti jadi N dikalikan mu 0 I, N, A per I dikalikan L. Apa yang bisa hilang? I-nya hilang. Maka L induktansi diri, mu 0, N kali N kuadrat, A per L. Ya, ini rumus induktansi diri. Ingat, satuan induktansi diri dalam apa? Henry ya, ingat ya dalam Henry ya. Oke. Sekarang lagi. Sekarang ada hambatan nih. Dihubungkan dengan penghantar. Lalu ada kawat yang bisa bergerak bebas dengan kecepatan V. Sebutlah ini kawatnya adalah kawat packing. Nah, ini berada di dalam induksi magnet. Misalnya yang cross. Cross itu berarti apa? B-nya keluar atau masuk? Keluar. Ini B-nya. Ada induksi magnetnya B. Nah, sekarang ini ada hambatannya adalah R. Yang mau ditanyakan itu bagaimana cara menghitung arusnya. Nah, untuk hitung GGL-nya ini. GGL-nya itu sama dengan berapa? Ya. GGL juga temannya Pak Vicky siapa? Ada Fir ya. Berarti apa? V sama dengan I kali R. Jadi GGL juga boleh sama dengan I dikalikan R. Nah, sekarang ini mengalami gaya Lorentz, arahnya itu selalu berlawanan dengan kecepatan gerak. Berarti ada F Lorentz nih, ya. F Lorentz, gaya Lorentz sama dengan apa? Kalau kamu pergi ke kafe, selesai makan, kamu minta apa? Ya, jangan lupa. B dikalikan I dikalikan L. Nah, sekarang kamu ingat ini. Kalau ada sebuah benda diberi gaya F, mengalami
perubahan posisi dengan jarak tempuhnya adalah S, maka energi atau besarnya usaha yang dilakukan ini sama dengan apa? F dikalikan S. Kalau begitu maka F akan sama dengan apa? V dibagi dengan S. Sekarang, siapa yang punya PT Fit Irit? Pak Vicky. Ya, apa artinya Pak Vicky? V sama dengan V dikalikan Q. V itu adalah voltase ya, voltage ya. Q-nya adalah muatan. Nanti rumus F di sini boleh nggak diganti nih W-nya dengan Vicky? Boleh ya? VQ dibagi S. Oke. Nah, kita masukkan di sini nih. Berarti ini VQ dibagi S. Akan sama dengan B dikalikan I dikalikan L. Maka V akan sama dengan B, I, L, S dibagi dengan Q. Oke. Sekarang, Pak Vicky kalau mau mengkilatkan moge-nya menggunakan apa? Kit, 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 kit. Rumus apa itu? Q sama dengan I dikalikan T. Boleh enggak Q-nya Ibu ganti? Bisa. Oke, berarti jadi bills dibagi I kali T. Apa yang bisa hilang? I-nya hilang. Oke, I-nya hilang. Berarti jadi ya, bells. Oke, dibagi T. S per T sama dengan apa? V. V itu apa? Velocity kan? Ya, oke. Jadi rumusnya bisa berubah lagi tuh. Jadi apa? GGL-nya jadi apa ini? V-nya jadi apa sekarang? Voltage-nya sama dengan apa? B, L, V. Ya. Jadi GGL juga sama dengan B, L, V. Nah, sementara itu GGL juga sama dengan apa? I dikalikan R. Berarti IR akan sama dengan B, L, V. Maka I akan sama dengan B, L, V dibagi dengan R. R-nya adalah hambatan, B-nya adalah induksi magnet, L-nya panjang kawat, V-nya velocity-nya, kecepatannya sama dengan berapa? Kita dapat rumus lagi. Ini dari sini ya. Jadi kenapa GGL sama dengan BLV itu dari sini. Oke, jelas? Ya. Nah, soalnya ya nantilah. Gampang ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Tentang trafo. Transformator. Trafo ada berapa macam? Dua, yaitu apa? Step up dan step down. Step down. Oke, step up ini berarti tegangan keluaran lebih besar atau lebih kecil dari PS lebih besar daripada VP. Kalau di sini PS lebih kecil daripada VP. Oke. Nah, sekarang punya berapa lilitan trafo? Dua. Ini lilitan. Yang input lilitan apa? Primer. Oke, berarti ini NP. Kalau keluaran itu apa? Sekunder. Oke, berarti tegangan masukan sama dengan PP. Tegangan keluaran PS. Arus masukan IP. Arus keluaran daya masukan daya keluaran PS. Nah, sekarang kita mau menurunkan rumusnya nih ya ceritanya. Nah, VS lebih besar dari VP. Syaratnya VS lebih besar dari VP itu harus apa? NS lebih besar daripada NP. Nah, sekarang kita mau bikin rumusnya nih. V per V sama dengan N per N. Misalnya yang mau dicari adalah supaya VS lebih besar. Jadi VS-nya taruh di atas, VP-nya taruh di bawah. Sekarang pertanyaannya NP-nya di atas atau NP-nya di bawah? Di bawah. Ya, berarti ini NP, di sini berarti NS. Karena S-nya lebih besar daripada P ya. NS lebih besar dari NP, maka VS hasilnya akan lebih besar daripada VP. Nah, seperti ini. VS per VP sama dengan NS per NP. Ini rumus pertama ya untuk trafo. Nah, sekarang untuk trafo yang ideal itu berarti daya keluaran akan sama dengan daya masukan. P sekunder sama dengan P primer. Pak Vicky suka di ruangan apa? Rose ngawur. Ibu tidak pernah bikin VIP. Apa artinya VIP? Eh? Apa? P sama dengan V dikalikan I ya. Ya, artinya ini dalam fisika VIP. Jangan kamu bayangin ruangan VIP untuk nonton gitu ya. Ya. Nah, V kali. Kalau begitu PS sama dengan apa? PS kali IS. Oke. VP? Ini VP kali IP. Nah, sekarang boleh nggak? Ini diturunin ini. Jadi VS per VP. Boleh nggak? Boleh ya? Jadi apa sekarang? IP per IS. Dan sekarang VS per VP tadi sama dengan apa? NS per NP. Jadi boleh dituliskan dong di sini VS per VP sama dengan
IP per IS sama dengan NS per NP. Yang ini udah ada. Yang ini udah ada. Berarti yang belum ini kan? Berarti kita bisa menuliskan rumus lagi bahwa NS per NP akan sama dengan apa? IP per IS. Ini kalau ideal. Pertanyaannya, adakah di dunia ini yang ideal? Tidak ada. Adakah di dunia ini yang sempurna? Pernah adakah yang sempurna turun ke dunia? Masa nggak pernah? Nggak percaya sama Tuhan Yesus itu. Ada yang pernah yang sempurna turun ke dunia siapa? Ya Tuhan Yesus. Iya, yang sempurna. Dan hanya Dia satu-satunya yang sempurna ya. Tidak ada jalan lain menuju keselamatan kecuali melalui Tuhan Yesus. Jadi percayalah sama Tuhan Yesus supaya kamu tidak tersesat gitu loh. Ya, ya, oke. Nah, sekarang karena tidak ada yang ideal, itu berarti kayak lampu ini aja ada lampu nih ya. Ini kan menyerap energi daripada energi sumber kan. Apakah energi yang masuk ke lampu itu seluruhnya digunakan untuk berubah menjadi energi cahaya? Tidak. Terus diapain sebagian? Berubah jadi energi apa? Mana buktinya? Buktinya apa? Mau bukti enggak? Ya sana naik pegang sendiri. Panas tangannya kan berarti ada yang berubah menjadi energi Pak panas ya. Jadi pada kenyataannya itu daya keluaran lebih kecil atau lebih besar dari daya masukan? Lebih kecil ya, lebih kecil daripada daya masukan. Berarti ada delta P dong. Ya, delta P ini anggaplah daya yang hilang. Berarti delta P-nya sama dengan apa? P primer dikurangi dengan P sekunder. Nah, karena PS-nya lebih kecil daripada PP, berarti ada efisiensi. Nah, efisiensinya dalam trafo diberi lambang eta. Apa? Eta. Nah, etanya ini sama saja dengan daya keluaran dibagi dengan daya masukan. Kalau dalam persen berarti kita hitung jadi kali 100%. Nah, sekarang persennya kita nggak usah kasih masuk deh. Pakai eta sama dengan P sekunder dibagi dengan P primer. Kalau gini kita kasih naik boleh enggak? Boleh. Sehingga mendapatkan eta P primer sama dengan P sekunder. P tadi sama dengan apa? VI. Berarti V primer kali I primer sama dengan V sekunder kali I sekunder. Ini mau tukar tempat nih. VP-nya ke sini. Berarti eta IP per IS sama dengan apa? PS per VP. Atau sama dengan NS per NP ya. Jadi ini eta IP per IS. Jadi yang tidak ideal tetap berlaku VS per VP sama dengan NS per NP atau dibalik boleh. VP per VS, kalau VP per VS berarti sama dengan apa? NP per NS ya. Udah. Nanti selebihnya pemanfaatan daripada induksi elektromagnetik dalam generator arus arah dengan generator arus bolak-balik kamu baca sendiri aja. Oke? Ya. Ya, sekarang ke halaman 91. Satu orang baca. Tapi di sini ada pertanyaan enggak? Ada ya? Oke. Halaman 91, halaman 91. Satu orang baca yuk. Nixon mau supaya tidak mengantuk. Atau Stephen? Ayo, salah satu. Cepat, cepat, cepat. Ya, Stephen. Ih, lamanya. Siapa yang udah dapat 91? Baca aja lama sekali. GGL induksi 91. Satu nomor itu. Halaman 91. Ya data pokoknya ada soal di situ satu nomor itu halaman 91. Oh 90. Oh ya 90. Halaman 9. Iya baca udah tadi. Sebuah transformator step up step up. Terus dapat mengubah tegangan dari 11 volt menjadi 220 volt. Nah, sekarang mengubah tegangan dari menjadi. Dari berarti apa? Sebelum input atau output. Input primer atau sekunder? Primer. Berarti V primernya berapa? 11 volt. Oke. Terus menjadi berarti V sekunder ya 220 volt. Oke, terus Ketika efisiensi transformator tersebut 75%. efisiensi lambangnya apa tadi? Eta sama dengan 75%. 75% sama dengan berapa? 3/4 atau 0,75 atau sama dengan 3/4 boleh. Oke, next.
Daya yang hilang sebesar 55 watt. Daya yang hilang itu apa berarti? Tadi. Delta P sama dengan 55 watt. Oke. Tentukan besar kuot arus listrik primer dan kuot arus. Oke, I primer sama dengan berapa? I sekunder sama dengan berapa? Oke. Nah, berawal dari delta P dulu. Delta P tadi sama dengan apa? P primer dikurangi dengan P sekunder. Simpan dulu. Si eta sama dengan apa tadi? P S per PP. Kalau begitu, kamu mau cari PS boleh. PS berarti sama dengan apa? Eta kali P primer. Etanya berapa? Mau pakai yang mana? 0,75 atau 3/4? Up to you. 3/4. Oke, 3/4 P primer. Boleh enggak kita substitusi masuk ke sini? Boleh, ya. Delta P sama dengan P primer dikurangi dengan P sekunder. Berarti P primer dikurangi 3/4 P primer. P primer dikurangi 3/4 P primer. 1/4 P primer. Ada yang tidak tahu dari mana angka 1/4? Oh, tahu nih semua. Dari mana, Pilih? Iya, 1 itu berarti 4/4 ya. Oke, nah sekarang delta P-nya ketemu. Delta P-nya ada, maka P primer bisa dicari enggak? Nah, kalau begini, delta P sama dengan 1/4 P primer, maka P primer sama dengan 4 dikalikan dengan delta P ya. Nah, nanti kamu kasih masuk angkanya ya. Dapat nggak P primer? Dapat. P primer tadi sama dengan apa? P primer, rumusnya. Rumusnya. P itu apa? VP dikali IP. Berarti IP sama dengan P primer dibagi V primer. P primernya ada. V primernya ada enggak? Bisa dihitung enggak? Bisa. Oke. Tadi si P sekunder sama dengan apa? 3/4 P primer. P primernya udah dapat. Berarti ini bisa dapat enggak? Bisa. Oke. Sekarang P sekunder sama dengan apa? VS dikalikan dengan IS. Maka IS sama dengan PS dibagi, ya bisa dihitung? Bisa dilanjutkan sendiri? Bisa lah, Tems gitu loh ya. Oke, nah sekarang lanjut. Nah, latihan yang berikutnya. Ini latihan pertama nanti selesaikan ya halaman 90. Oke, sekarang misalnya nih, ada solenoida dengan jumlah lilitan mau berapa angkanya? 100. Oke. Lalu flux berubah terhadap waktu adalah 4T pangkat 3 dikurangi 5T kuadrat ditambah 2T dikurangi 10 pangkat 3. Nah, sekarang yang ditanyakan pada saat T sama dengan 2 sekon, GGL induksinya sama dengan berapa? Apa yang harus dilakukan? Hah? Rumusnya kita pakai apa? Minus N D flux per dt. Oke. Turunan dari 4T pangkat 3 dikurangi 5T kuadrat ditambah 2T dikurang 10 pangkat 3. T kuadrat. Ngawur. Sekarang nih. Sekarang nih. Y sama dengan 4T kuadrat dikurangi dengan 5T dipangkatkan 3 misalnya. Maka Y aksen sama dengan apa? 3 4T kuadrat 5T pangkat 2 kali 8T kurang 5. Loh, ini tahu. Masa di sini salah? Sekarang flux sama dengan 4T pangkat 3 ditambah dengan 5, dikurangi 5T kuadrat ditambah dengan 2T kurang 10 pangkat 3. Maka flux aksen sama dengan? T pangkat 3 T kuadrat Tambah 2T, oke. Kurang 10 pangkat 2 kali 12 T kuadrat kurang 10T tambah 2. Tuh tahu. Harus yang itu dulu ya. Ya, aksen dulu ya. Oke ya, jadi ini. Berarti nanti kamu tinggal masukin sini nih. Maka GGL akan sama dengan minus N dari kali 3 4T pangkat 3 ditambah dikurang ya. Bentar.
Oke. Ini dikurang 5T kuadrat plus 2T kurang 10 pangkat 2 kali 12T kuadrat kurang 10T ditambah dengan 2 ya. Nanti kamu tinggal kasih masuk GGL-nya apa N-nya berapa, lalu time-nya diganti jadi 2 skon. Bisa ya? Dilanjutin sendiri ya. Oke, good lah. Sekarang lagi misalnya yang ini. Oke. Kecepatannya mau berapa? 20. Oke. Meter per sekon. Hambatannya mau berapa ohm? 10 ohm. Oke. Panjang kawatnya mau berapa? 4 cm. Oke. Ada induksi magnet ya. Ada induksi magnet. B-nya mau berapa? 20. 22. Oke, 22 Tesla. Lalu yang ditanyakan adalah I-nya sama dengan berapa? Arus yang mengalir sama dengan berapa? Pakai apa ini tadi? GGL sama dengan apa? LBV ya. Kemudian GGL sama dengan IR. Kalau gitu maka IR sama dengan LBV, berarti I sama dengan LBV dibagi dengan R. Bisa ya? Bisa. Oke. Lagi. Ada induktor. Induktansi dirinya mau berapa? 20 Henry. Oke, 20 Henry. Oke. Kemudian berubahnya terhadap arus. Jadi IT. Arus terhadap waktu perubahannya. I ke T. Misalnya sama dengan 5T kuadrat dikurangi 10T ditambah dengan 2. Ini pangkat 2 aja udah ya. Ini I ke T. Nah, pada saat T sama dengan misalnya 2 skon lagi, gak apa-apa. GGL-nya sama dengan berapa? Ya, oke. Pakai itu. Oke, dikerjain aja. Atau satu lagi ya. Satu lagi lah. Satu lagi. Ini ada kumparan dengan diameter misalnya sama dengan berapa? 14 cm. Ya, NB. Tadi L rumusnya apa? N, mu 0, N kuadrat. Rumusnya apa L? Mu 0, N kuadrat, A per L. Oke. Panjangnya mau berapa ini? Panjang ini. L-nya berapa? Hah? 10 cm. Oke, 10 cm. Kemudian satu kali nih. Kan times ini. Masuk N-nya, ya. N-nya sama dengan berapa? 500. Oke, 500 lilitan. Lalu dia masuk ke dalam medan magnet yang ditimbulkan atas perubahan arus, yaitu I ke T-nya sama dengan misalnya 4T kuadrat dikurangi dengan 5T pangkat 2. Ditanyakan berapakah GGL induktansi dirinya dan berapa GGL-nya. Oke? Oke. Jadi ini double pertanyaan ini ya. GGL-nya berarti sama dengan apa rumusnya? Min L DI per DT. I-nya mau berapa sini? T-nya sorry, time-nya berapa? Mau berapa detik? 3 sekon. Oke. Berarti pada saat T 3 skon ya. 3 skon ditanyakan GGL-nya sama dengan berapa? Oke? Bisa ya? Dikerjakan sekarang. Mulai dari soal yang pertama. Ya, dari sini. Ini dulu ya, dari ini. Halaman 90, iya. Halaman 90 sama ini. Ya, oke, oke. Oke. Nanti yang halaman 92 ya, yang 5 nomor halaman berapa itu? 92. Nah, itu